bersama. Kita percaya waktu dan kesempatan adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita ya. Amin. Karena tidak semua orang bisa mendapat waktu yang indah seperti ini. Kita boleh bersekutu bersama, mempersembahkan pujian syukur, menikmati hadirat Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudara di dalam Tuhan. Karena itu mari kita teduhkan hati kita. Kita datang di hadirat Tuhan. Dia mau kita mempersembahkan segenap hidup kita, tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapannya. Biar dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan kita mau mempersembahkan apa yang dapat kita lakukan sore ini, menaikkan puji-pujian sembah kita di hadapannya. Mari mohon Roh Kudus menguasai hati, pikiran kita, sehingga kita boleh fokus segenap keberadaan kita untuk datang kepada Tuhan dan menikmati hadiratnya, menikmati jamahannya, menikmati firman-Nya, menikmati kasih-Nya yang disediakan bagi setiap kita sore hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Allah Bapa Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sore hari ini untuk datang kepadamu ya Tuhan. Kuduskanlah setiap kami. Ampuni segala dosa dan salah kelemahan kami. Biar kami dilayakkan untuk datang di hadirat-Mu dan masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan sukacita yang daripada-Mu, bukan karena keadaan, bukan karena lingkungan, tetapi karena Engkau, karena Yesus Kristus yang sudah memilih kami untuk menjadi umat ketebusan-Mu, menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Itulah yang membuat kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Ya, dengan sukacita itu kami boleh menyenangkan hati-Mu sore hari ini. Jamah semua kami ya Tuhan, mulai dari anak-anak kami, bahkan sampai orang tua, semua kami tidak terlewat pun. Kami boleh bersukacita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, secara khusus hamba-hamba-Mu, semua kami yang mempersiapkan untuk melayani. Kami percaya kemampuan ilahi turun atas kami, membawa umat-Mu menikmati hadirat-Mu sore ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan, Haleluya.
kita menikmati, mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan bersyukur setiap hari, setiap waktu. Ya, kecapkan betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dalam hati kasih karunia-Nya. Bukan hanya dalam keberkatan atau dalam sukacita, tetapi di dalam segala situasi, di dalam duka cita pun, kalau kita mengucap syukur, pintu berkat dan anugerahnya dicurahkan dalam hidup kita. Karena fokus kita bukan
Raja Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kita. Terima kasih. Kami sembah, saudara.
berikan Tuhan bagi mereka roh takut akan Tuhan, roh yang excellent ada bersama-sama dengan mereka di saat mereka berjalan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Tuhan anak-anak ini akan bertumbuh lebih dahsyat lagi Tuhan, mengenal Engkau, mencari Engkau, memiliki hati yang rindu untuk mengetahui siapa Tuhan yang dahsyat dan siapa Tuhan yang hebat atas kehidupan mereka. Kau akan pakai mereka lebih lagi Tuhan. Biarlah mereka menjadi generasi-generasi yang akan menyuarakan kebenaran-Mu, generasi-generasi yang memuji Engkau lewat tindakan mereka, perbuatan mereka Tuhan, apapun Tuhan, mereka menjadi terang. Mereka menjadi terang, tidak sama dengan dunia ini. Tapi Tuhan, anak-anak ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang akan berhasil dan dibawa oleh-Mu dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Darah Tuhan, penjagaan-Mu sempurna atas anak-anak ini. Dan tidak ada satupun Tuhan yang akan mencuri Tuhan anak-anak ini dari tangan-Mu, karena Engkau, karena tangan-Mu menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan untuk bungkus anak-anak kami di dalam perlindungan-Mu, dalam kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Kami serahkan ke dalam perlindungan-Mu. Kita semua yang percaya, kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan ajak untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa atas kesempatan pada hari ini. Apabila kami boleh mendengar firman-Mu, apabila kami boleh mendengar suara hati-Mu ya Tuhan, apabila kami boleh mendengar surat-Mu ya untuk setiap kami, dan kami percaya Bapa, firman yang kami terima ini adalah firman yang hidup dan akan kami bawa, kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Terus berikan kami kekuatan yang dari-Mu ya Bapa. Kami manusia lemah Tuhan, tapi roh turun. Kami mau Tuhan hidup kami dipimpin oleh roh. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini ada kuasa Allah untuk terus membawa kita ke dalam jalan kebenaran, untuk terus membawa kami Tuhan ke jalan-Mu yang benar, yang akan menuntun kami ke dalam kemenangan, ke dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan ada bersama kita, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25, yang saya beri judul Hidup sebagai Hamba Melalui Teladan Kristus. Mari Bapak Ibu, kita bisa bangkit berdiri. Kita akan baca terlebih dahulu secara bergantian. Saya akan bacakan yang ganjil dan Bapak Ibu bacakan yang genap. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai yang ke-25. Saya akan minggir ke sini pada bisa membaca. Ya, siap, 1, 2, 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan kepada Bapakmu, bukan saja kepada yang lain dan tanah, tapi juga kepada yang miskin. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 20. Sebab dapatkan disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah mengutus dosanya ada dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh hidup-hidupnya kamu telah sembuh. 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Saya akan memberikan sedikit background Bapak Ibu dari satu surat Petrus ini Bapak Ibu. Dari surat Petrus ini. Pertama-tama surat Petrus kita tahu bersama ditulis oleh Petrus sendiri Bapak Ibu. Dan ketika kita cari tahu kebenarannya bahwa surat Petrus ini ditulis pada saat itu Petrus berada di Roma. Alasannya apa Petrus menulis surat ini? Ternyata Bapak Ibu, ada alasan yang sangat kuat untuk Petrus menulis surat ini ditujukan kepada orang percaya yang di sana. Karena kondisinya di sana orang percaya pada saat itu mengalami begitu banyak tekanan Bapak Ibu, terutama tekanan dari orang yang tidak percaya dengan Yesus. Mereka menindas atau mereka memperlakukan semena-mena orang yang percaya kepada Yesus, sehingga oleh karena iman orang percaya kepada Yesus mereka menderita. Dan yang terjadi Bapak Ibu, di sini Petrus sadar betul apabila ini dibiarkan maka dampaknya sungguh tidak baik. Kenapa tidak baik? Kita bisa pikirkan bersama, apabila orang ditindas terus, pasti suatu saat orang tersebut akan burn out, betul kan? Pasti orang tersebut akan merasa, tunggu aja waktunya, aku akan balas, gitu kan? Secara manusiawi, orang akan berpikiran seperti itu, Bapak Ibu. Secara manusiawi, ketika orang ditindas, dicaci maki, dia akan membalas dengan cacian. Secara manusiawi, psikologis orang seperti itu. Dan Petrus sadar betul apa yang dihadapi di kota Roma pada saat itu, Bapak. Maka dari itu ketika saya membaca surat Petrus ini, Petrus melakukan suatu hal yang luar biasa. Dan saya percaya yang Petrus lakukan itu adalah hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena Petrus di sini menulis surat Petrus ditujukan kepada jemaat-jemaat yang pada saat mengalami persekusi. Tujuannya adalah untuk mengencourage, menyemangati mereka agar mereka tidak jatuh ke dalam dosa oleh karena tekanan-tekanan yang mereka alami. Petrus berusaha untuk terus mengingatkan status mereka, para orang percaya. Petrus berusaha mengingatkan, mengencourage, menyemangati mereka bahwa ada janji Tuhan, kehidupan kekal. Kamu sudah manusia baru. Itu yang dilakukan Petrus, Bapak. Bahkan di sini Petrus menuliskan juga, kalau kita buka 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai 16, saya akan bacakan secara cepat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus.
Aku kudusnya di sini adalah menggunakan huruf besar A. Aku kudus. Ditujukan bahwa ini adalah untuk Tuhan. Tuhan itu kudus. Jadi di sini Petrus berusaha kembali terus mengingatkan, hei, hidup kudus karena Tuhan kudus. Kamu sudah selamat oleh karena Yesus Kristus. Itu semua bukan karena perbuatanmu, tapi karena kasih karunia kebaikan Tuhan. Wow, ini bicara mengenai identitas yang terus diingatkan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, yang mengalami persekusi, agar mereka tahu benar-benar identitas mereka, sehingga mereka jangan sampai jatuh ke dalam kebodohan. Dikatakan, tapi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Diingatkan terus oleh Petrus. Kemudian dilanjutkan Petrus, Bapak Ibu, kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Maksudnya adalah menerima belas kasihan, grace, kasih karunia Bapak Ibu, keselamatan melalui Yesus Kristus. Kembali diingatkan Petrus, Bapak Ibu. Petrus mengingatkan terus, sehingga jemaat ini diharapkan ketika mereka mengalami persekusi, mereka tetap bisa hidup kudus oleh karena identitas mereka. Mereka sudah dibenarkan oleh Kristus. Dosa mereka sudah dihapus. Mereka sudah menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Maka Petrus mengencourage, jangan sampai kalian berbuat dosa. Jangan sampai kalian ingin meninggalkan kehidupan, kekudusan kalian. Itu yang Petrus lakukan, Bapak Ibu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau kita mau tanya, terus Pak, apakah ayat ini relevan untuk zaman sekarang? Saya mau perkatakan, Bapak Ibu, sangat relevan. Karena saat ini saya percaya setiap kita believer pasti pernah mengalami yang namanya persecution. Mau kita sadari atau kita tidak sadari. Sometimes kita sudah merasa menganggap, oh ya sudah, memang wajar seperti itu. Tetapi kalau kita peka, Bapak Ibu, kita akan tahu itu adalah persecution. Contohnya Bapak Ibu, kalau di Indonesia ada beberapa gereja yang mereka mau membuka izin gereja aja susah. Izin gereja aja dipersulit. Mau beribadah aja susah. Sehingga ada beberapa dari mereka yang sampai beribadah aja di jalan-jalan pinggir-pinggir jalan, Bapak Ibu. Apakah itu tidak persekusi? Itu persekusi, Bapak Ibu. Kalau kita lihat misalkan, oh Pak, tapi di Australia tidak Pak, kita bebas. Kita tinggal apply gereja, ACNC, segala organisasi, beres kita bisa ibadah Pak. Tidak ada mengalami seperti itu Pak. Betul, tetapi ada persekusi yang lain yang dialami. Contohnya apa? Misalkan di tempat pekerjaan kita. Saya punya satu teman Bapak Ibu. Dia bekerja, dia melakukan bekerja dengan baik, tidak melakukan kesalahan, dia melakukan sebaik mungkin apa yang diajarkan, tetapi dia memiliki satu leader Bapak Ibu. Satu supervisor, katakanlah seperti itu. Supervisor ini bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi setiap kali ada kesalahan suatu hal yang terjadi di dalam perusahaan itu, supervisornya akan menunjuk teman saya ini kamu nih yang berbuat salah. Ini pasti kesalahan kamu nih. Jadi istilahnya dijadikan kambing hitam. Saya bisa bilang itu adalah persecution juga. Dia sudah melakukan bagian dia, melakukan kebenaran, tetapi dia memiliki atasan atau yang disebut tuan, istilahnya, melakukan hal yang kalau bagi kita bisa bilang itu nggak fair. Ya dong, nggak fair. Dia sudah melakukan yang baik, tetapi dibilang tidak baik. Setiap ada kesalahan jatuhnya dia terus. Wow. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Saya dulu pernah kerja di satu perusahaan kurir Bapak Ibu. Saya ingat sekali, saya juga punya supervisor. Sebenarnya supervisor saya ini baik, tapi kan dia tidak believer. Sometimes
Ketika dia managing, tentu dia managing seperti bagaimana orang dunia ini managing gitu ya, berkata-kata kasar kepada saya. Bahkan ketika pada saat itu saya ingat sekali ada gereja acara Easter Camp, saya nggak boleh datang ke acara gereja Easter Camp. Enggak, kamu sudah sensitif, kamu harus kerja. Wah, saya bisa bilang itu persekusi Bapak Ibu, karena saya tidak mendapatkan bagian saya atau hak saya untuk beribadah. Saya dipaksa untuk bekerja. Wow, itu yang mungkin dialami Bapak Ibu di Australia. Mungkin dari kita ada beberapa yang mengalami, oh iya Pak, bos saya atau supervisor saya kok kayaknya berlaku ke saya itu nggak fair ya. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik. Saya bisa bilang Bapak Ibu, itu adalah penderitaan. Penderitaan bersama Kristus. Sekarang kita akan masuk Bapak Ibu ke dalam ayat bacaan kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 tadi. Yang kalau di Alkitab cetak atau beberapa aplikasi Alkitab diberi judul perikopnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Itu adalah perikopnya Bapak Ibu. Di sini Petrus menulis surat spesifik ditujukan kepada hamba-hamba. Bahkan kalau kita lihat di perikop sebelumnya di beberapa aplikasi Alkitab atau di buku-buku di Alkitab cetak ya Bapak Ibu, dari ayat yang ke-11 sampai 17 di situ sudah dituliskan juga oleh Petrus surat untuk hamba-hamba. Judulnya adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Petrus sangat concern terhadap hamba-hamba yang mengalami penderitaan dan persekusi. Petrus terus mengencourage para hamba-hamba ini bahwa meskipun kamu seorang hamba atau di kata lainnya adalah budak, kelasnya itu kan istilahnya kalau budak itu di paling bawah. Tetapi Petrus tahu jangan sampai hamba ini pun akan berontak melawan tuannya, karena Petrus menginginkan bahwa kalau hamba yang benar yang sudah selamat di dalam Tuhan, mereka akan hidup mengikuti teladan Tuhan. Kalau kita lihat teladan Tuhan, apa teladan Tuhan Bapak Ibu? Yesus yang dia adalah Allah, dia yang punya segalanya. Ketika dia turun ke bumi, apa yang dilakukan oleh manusia yang menolak dia Bapak Ibu, yang tidak percaya pada Yesus? Dicambuk, diludahi, ditolak. Kalau Yesus tidak setia sampai akhir untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu, pertanyaan saya, kira-kira sanggup gak Yesus kalau misalnya pada saat itu emosi misalkan, langsung Yesus akan berkata, musnahlah kalian. Wah, kira-kira bisa gak Bapak Ibu? Tentu bisa gak? Bisa kan? Karena dia Allah kan? Kita percaya dia Allah. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Yesus mau tahu. Yesus memberikan teladan untuk tetap tunduk di dalam pemerintahan, tunduk di dalam hukum-hukum yang ada pada saat itu. Yesus menunjukkan bahwa ini loh, kasih akan menutupi segalanya. Wow. Itulah yang Yesus ajarkan. Dan di sini Petrus memberitahu para hamba-hamba itu untuk ayo ikuti teladan Yesus. Sebagai not Bapak Ibu, biasanya ada 3 hal pada saat itu kenapa seseorang bisa menjadi seorang budak. Biasanya yang pertama, karena kota asalnya dijajah dan dia dijadikan tawanan, maka dia akan dijadikan budak Bapak Ibu. Yang kedua, dia memang lahir dari keluarga budak. Otomatis ketika dia lahir, dia akan menjadi budak. Dia tidak akan bapak ibunya budak atau dia lahir menjadi tuan, nggak bisa seperti itu. Berikutnya, mungkin dia punya hutang-hutang, tapi nggak bisa bayar, sehingga dia menjual dirinya untuk menjadi budak. Saya akan menjadikan diri saya budak untuk bekerja,
di ladang A selama mungkin 7 tahun atau 10 tahun. Itu yang biasa dilakukan Bapak Ibu pada saat itu, pada zaman itu. Dan yang terjadi di antara mereka yang berstatus hamba ini, ada juga atau cukup banyak yang memiliki tuan yang bengis, tuan yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Di situ tuliskan, tetapi kepada juga yang bengis. Karena Petrus tahu Bapak Ibu, ada tuan yang bengis yang memperlakukan gak fair, yang memperlakukan tidak adil, semena-mena. Dan di situ ditulis, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Maksudnya adalah bukan kita harus tunduk atau pada saat itu hamba itu diajar untuk tunduk takut sama Tuhan, ya enggak. Tapi memang yang dimaksud adalah takut seolah-olah dia takut kepada Allah, sehingga dia melakukan yang terbaiknya untuk Tuhan itu. Maka di sini Bapak Ibu, melalui surat Petrus ini, background yang tadi saya sampaikan, kita diingatkan Bapak Ibu untuk kita harus terus mengikuti teladan Kristus. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam bidang kerjaan kita atau dimanapun Yesus tempatkan kita, di dalam sekolah ataupun di dalam pekerjaan dimanapun, kita lakukan semuanya takut akan Allah. Kita lakukan semuanya untuk Allah, Bapak Ibu, bukan seperti untuk manusia. Saya akan hanya menyampaikan 2 poin Bapak Ibu pada hari ini. Yang pertama, hidup menderita karena berbuat baik adalah kasih karunia. Dikatakan di ayat 19-20, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, ya Bapak Ibu, garis bawahi, karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dikatakan jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Kalau kita tahu Bapak Ibu apa kehendak Allah, kalau kita mengenal siapa Allah kita, tentu kita tahu akan kehendak Allah itu. Kehendak Allah apa Bapak Ibu? Untuk kita terus melakukan kasih, untuk kita terus melakukan kebaikan, untuk terus kita melakukan sebagaimana apa yang Yesus sudah berikan contoh. Tetapi akibatnya, ketika saat itu, kalau Yesus saja yang datang ke bumi, memberitakan kebenaran kerajaan Allah, mengalami penolakan. Kalau kita mengikuti teladan Kristus, otomatis kita akan mengalami penolakan juga nggak? Kita akan otomatis mengalami penolakan. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam bahasa asli kasih karunia, bahasa aslinya adalah charis, dari akar kata kairo. Kairo ini Bapak Ibu, ketika saya pelajari maknanya itu luar biasa, dan saya sampai masa sih Kairo memiliki arti itu joyful, rejoice. Pertanyaan saya, siapa di sini yang kira-kira ditindas masih bisa ketawa Bapak Ibu? Susah Bapak Ibu. Pasti ketika ditindas, oh Tuhan, this is pressure of life, begitu ya? Oh Tuhan, hidupku kok gak beruntung banget ya? Pasti akan seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa rejoice? Wow. Tapi di sini, kalau kita lihat bahasa asli kasih karunia adalah ada joyful, ada rejoice, bersuka cita. Kenapa bisa bersuka cita?
Maksudnya adalah ketika kita orang percaya berbuat seperti apa yang dikehendaki Tuhan, dan kita menderita oleh karena iman kita, kita harus rejoice karena kita bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Kita menderita bersama Kristus, Bapak Ibu. Dan kalau kita menderita bersama Kristus, Allah kita disukakan. Wah, itu maksudnya Bapak Ibu. Allah kita disukakan karena kita mengikuti teladan Kristus. Kita menderita bersama Kristus. Itulah kesukaan yang luar biasa Bapak Ibu. Itulah kehendak Allah atas setiap kita. Selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita berulang karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau kita mencuri, Bapak Ibu misalkan, ya, saya kasih contoh, kita mencuri sandal, gitu kan? Kalau di Indonesia itu kan sering terjadi mencuri sandal di salah satu rumah ibadah, gitu kan? Saya tidak perlu menyebutkan rumah ibadah mana, gitu kan? Mencuri sandal di rumah ibadah, dia dipukulin Bapak Ibu. Setelah dipukulin, besok pagi dia cerita ke temannya, tahu nggak kemarin saya habis nyolong sandal dan saya dipukulin. Terus temannya bilang, luar biasa kamu ya, hebat loh. Saya aja belum pernah dipukulin, kamu udah dipukulin gitu. Kan nggak mungkin seperti itu kan Bapak Ibu ya. Nah, kalau nyuri nggak ketahuan lah, itu baru mungkin bisa dapat pujian Bapak Ibu ya. Tapi kalau ketahuan dipukulin itu, wow, mana bisa sebagai pujian Bapak Ibu ya. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengalami penolakan karena kita sudah berbuat maksimal, berbuat baik seperti apa yang dikehendaki Tuhan, di tempat pekerjaan kita misalkan atau di sekolahan, tetapi malah kita dijadikan kambing hitam, tapi kita malah mendapatkan tekanan-tekanan yang ada dari sekitar kita, maka orang yang melihat, wah luar biasa ya, menghadapi tekanan, menghadapi persecution, menghadapi perlakuan yang gak fair, tapi orang itu tetap bisa senyum, tetapi orang itu tetap bisa memuji Tuhan, orang itu bisa mengampuni, orang itu bisa mengasihi. Kira-kira itu pujian gak Bapak Ibu? Itu pujian Bapak Ibu. Bahkan ketika orang melihat seperti itu, dari orang yang gak percaya, dia bisa menjadi percaya Bapak Ibu. Dia bisa menjadi percaya pada Yesus. Karena apa? Kok bisa sih? Kenapa ya? Akhirnya dia cari tahu, oh ternyata ada Tuhan dalam kehidupannya. Wah, di sinilah Bapak Ibu, ketika kita hidup benar sesuai dengan kehendak Allah, ada rejoice yang luar biasa yang benar Bapak Ibu. Kasih karunia, rejoice, yaitu ada kesukaan yang besar meskipun kita menderita, tapi kita menderita untuk Tuhan. Dan bahkan ketika kita menderita untuk Tuhan, tidak menutup kemungkinan orang yang gak percaya bisa percaya oleh karena kehidupan kita Bapak Ibu. Kita buka Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagaimana miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Dari ayat ini Bapak Ibu, kita diteguhkan bahwa ternyata pengikut Kristus itu, saya bisa bilang gak gampang. Karena siap gak untuk kita menderita bersama Kristus? Siap gak untuk ditolak oleh dunia? Itu susah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita
yang sudah mengerti background daripada surat Petrus tadi, Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Status kita sudah manusia baru, maka Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan, Bapak Ibu, untuk berjalan di dalam kehidupan ini. Meskipun susah, meskipun tantangan besar, tetapi persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan yang besar tidak bisa sebesar Tuhan kita, Bapak Ibu. Amin. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi siapapun kita, Bapak Ibu, yang saat ini mengalami masalah, jangan down, jangan desperate, jangan stres. Percaya, klaim janji Tuhan. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Amin. Saya akan berikan sebuah kasus, Bapak Ibu, yang ini terjadi kepada saya dan istri, tapi sudah cukup lama. Kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak suka dengan gembala senior kita, Pak Ivan. Bukan, ini saya cerita bukan karena Pak Ivan nggak ada di sini ya, Bapak Ibu. Kalau ada di sini pun saya tetap akan cerita, Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu, ada orang yang nggak suka dengan Pak Ivan, dengan Pastor Ivan, dengan gembala senior kita. Dan karena kami itu ada di dalam gereja yang sampel, maka orang itu mengatakan bahwa, oh, Ridonia adalah antek-anteknya Pak Ivan. Wah, itu seperti itu. Wah, ini sekutunya Pak Ivan ini, bahaya, jangan dekat-dekat dia. Waduh. Baik. Tapi ilustrasi ini terus mengingatkan saya ketika saya belajar tentang ayat ini. Pak Ivan memberikan ayat ini untuk kita bisa sharingkan firman ini untuk kita semua, Bapak Ibu. Saya ingat ilustrasi ini. Seperti itulah kita. Kalau kita mengikuti Yesus, Yesus mengalami penolakan, otomatis pengikutnya juga akan mengalami penolakan, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, saya dan istri juga mengalami penolakan karena orang itu menolak Pak Ivan. Tetapi saya katakan ke orang itu, selama Pak Ivan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, kami otomatis akan berjalan dengan kehendak Allah juga. Jadi kalau kami mengalami penolakan, bukan karena orang itu menolak Pak Ivan, tetapi orang itu menolak kebenaran firman Tuhan, sehingga orang itu menolak kami juga. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, jangan takut kalau kita ada yang di antara kita dibilang antek-antek, jangan takut ya Bapak Ibu ya. Jangan takut kalau kita dibilang sekutu. Yang pasti adalah kita harus mengetahui firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan apa kesukaan Tuhan. Intinya di situ saja Bapak Ibu. Dan kalau kita setia sampai akhir, ada reward yang luar biasa yang nanti kita. Kehidupan kekal Bapak Ibu. Keselamatan sudah disediakan oleh Tuhan melalui anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk kita. Kita sudah diselamatkan, kita sudah manusia baru. Tetapi kalau sampai kita jatuh ke dalam dosa dan kita gak segera bangkit, tetapi kita hidup terus di dalam dosa, bagaimana keselamatannya? Kalau kita lihat sesuai dengan iman GBI Bapak Ibu, karena kita di bawah payung GBI, keselamatan tidak akan hilang Bapak Ibu. Tetapi kalau kita gak setia, bagaimana keselamatan itu? Maka dari itu keselamatan harus menuntut kita untuk kita terus tetap setia, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, saya akan lanjut. Yang kedua, seperti apa hidup seorang hamba melalui teladan Kristus? Dikatakan di 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bagi kita Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus, kasih Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa kita, untuk setiap kita yang percaya Bapak Ibu, kita harus mengikuti terus Bapak Ibu teladan yang diberikan oleh Yesus.
Karena kita percaya bahwa Yesus yang memberi keselamatan, betul? Kalau Yesus memberi keselamatan bukan karena tindakan kita, tapi hanya oleh karena belas kasihan Yesus, oleh karena kasihnya Yesus, kita bisa berkatakan memang Yesus adalah juru selamat kita. Kalau Yesus juru selamat kita, apakah perlu kita mengikuti ke kiri dan ke kanan? Tidak. Kita perlu mengikuti cuma satu, yaitu teladannya Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kalau kita percaya Bapak Ibu dengan iman, arti kuasa kematian di kayu salib dan kuasa kebangkitannya, kita mengetahui Bapak Ibu bahwa kuasa kematian berbicara manusia lama kita, dosa kita telah mati bersama Kristus, dan ketika kita bangkit, ketika Yesus bangkit, kita pun ikut dibangkitkan bersama Dia. Kita memakai tubuh yang baru, kita memakai tubuh yang tidak bercacat, kita menjadi ciptaan yang baru Bapak Ibu. Dari situ kita bisa melihat ada buahnya. Selanjutnya adalah ada buahnya. Kalau saya perkatakan Bapak Ibu kepada anak muda-mudi ketika kami setiap kali fellowship dan menyinggung mengenai baptisan. Baptisan adalah simbol di mana kita benar-benar percaya, mengaku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang mati lalu dibangkitkan kembali untuk kita. Kita mati juga dari dosa-dosa kita. Kita mati dari budak dosa kita, diangkat menjadi budak Kristus, hambanya Kristus. Itulah keselamatan Bapak Ibu. Dari situ kita akan mengerti bahwa kalau kita sudah menerima keselamatan, berarti kita menerima kebebasan, freedom yang dari Tuhan. Di 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau kita sudah mengerti arti kematian, kebangkitan, kita sudah mengerti arti keselamatan, kita sudah mengaku percaya, iman kita percaya kepada Yesus. Di sini katakan hiduplah seperti apa Bapak Ibu? Hamba Allah. Bukan lagi hidup seperti dunia Bapak Ibu. Kita terus diingatkan melalui 1 Petrus ini Bapak Ibu. Saya personally ketika saya juga ini diingatkan, ketika saya membaca, mempelajari, kalau kita bicara hamba Allah, tidak hanya orang yang hanya berdiri di mimbar membawakan firman Tuhan, tidak. Tetapi setiap kita adalah hamba Allah. Status kita ternyata adalah kita semua adalah hamba Allah. Karena apa? Dari hamba dosa ditebus menjadi hamba Allah. Menggunakan kebebasan yang kita miliki untuk melakukan kehendak Allah. Maka Bapak Ibu, gunakan kemerdekaan yang sudah diberikan itu Bapak Ibu untuk hidup sebagai hamba Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita hamba, maka kalau hamba pasti ada tuannya, betul ya? Kalau hamba ada tuannya, kalau tuannya belok ke kiri, kira-kira hambanya belok ke kiri juga, pasti akan mengikuti Tuhan belok ke kiri. Kalau kita adalah hamba Allah dan kita mengerti Allah kita adalah Tuhan kita akan mengikuti manapun Dia berjalan. Kita tidak akan mempertanyakan, kok Tuhan kita belok ke kiri? Ini kan harusnya ke kanan, enggak Bapak. Karena status kita adalah hamba Allah. Kita mengikuti kemana Allah berjalan. Dan saya percaya Bapak Ibu di sini semua kita adalah orang yang sudah percaya, betul? Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Saya percaya di sini semua mengatakan satu hati bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang hidup. Maka dari itu Bapak Ibu, saya ajak, saya encourage untuk kita terus hidup mengikuti teladan Kristus. Hidup sebagaimana Yesus hidup.
mengalami penolakan, itulah sukacita. Dikatakan juga Bapak Ibu di ayat yang ke-22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Melalui ayat ini Bapak Ibu, kita terus diingatkan untuk kita tidak melakukan dosa, atau jangan sampai melakukan dosa. Jangan sampai ada di dalam mulut bibir kita ucapan yang menipu Bapak Ibu. Karena ingat, status kita adalah hamba Allah. Itu yang terus harus kita pegang Bapak Ibu. Ketika kita dicaci, kita tidak membalas dengan cacian Bapak Ibu. Ketika kita diperlakukan yang tidak baik, kita tidak mengancam Bapak Ibu. Awas ya, Pak, kamu nanti pulang lewat mana Pak? Hati-hati Pak, saya akan bawa kerombolan saya. Waduh, kalau udah seperti itu bahaya Bapak Ibu ya. Itu hidupnya udah duniawi sekali. Pernah nggak Bapak Ibu di situ kan? Waktu SMA saya pernah Bapak Ibu. Ya. Duh, lu lewat mana lu nanti Duh? Hati-hati lu. Gue bawa gerombolan. Nah waktu itu saya tidak mengenal Tuhan juga Bapak Ibu. Terus saya bilang, saya lewat sini, saya juga akan bawa gerombolan saya. Wah gitu kan. Tapi jadinya tidak selesai Bapak Ibu. Karena apa? Ada balasan membalas terus. Dan itu bukan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini terus kita diingatkan untuk kita jangan sampai menjadi manusia yang main hakim sendiri. Kita harus tahu pembalasan adalah haknya Tuhan. Hakim yang adil adalah Tuhan Bapak Ibu. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Kita buka Roma 12 ayat 19 sampai 21. Roma 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut. Pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Inilah hamba Allah Bapak Ibu. Tidak balas membalas, tidak menghakimi, tetapi biarlah pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang perlu kita lakukan sebagai hamba Allah adalah melakukan kebaikan, membalas kebaikan. Meskipun kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun kita menerima kejahatan, tetapi yang kita lakukan adalah tetap baik kepada orang itu. Karena kita tahu Tuhanku yang akan balas. Jadi konklusinya Bapak Ibu, kalau kita tahu status kita sudah hamba Allah, dan kita tahu Tuhan kita adalah Allah, dan sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, kita contoh kehidupan Yesus Bapak Ibu. Kita terus lakukan kebaikan demi kebaikan. Kita lakukan kehendak Allah Bapak Ibu. Jadikan Yesus teladan hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita terus hidup dalam kekudusan. Apabila saat ini ada di antara kita yang mengalami situasi yang mungkin gak fair, atau dalam pekerjaan mungkin situasinya gak enak Bapak Ibu, terus tetaplah hidup kudus. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Hiduplah dan lakukanlah sebagaimana engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Bapak Ibu. Lakukan kasih, lakukan kebenaran, lakukan seperti untuk Tuhan yang adalah Tuhan kita dan kita hamba-Nya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ini semua Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa. Biar melalui firman ini Tuhan kami terus diingatkan. Melalui firman ini Tuhan kami di-encourage Bapa.
bahwa status kami sudah berubah. Dari hamba dosa, kami sekarang menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Kami sudah menerima kebebasan itu Tuhan. Kami tidak lagi terbelenggu di dalam dosa, yang adalah upah dosa adalah maut Bapa Tuhan. Dan kami sekarang percaya Bapa, ketika Engkau yang telah menebus kami, membawa kami ke dalam kehidupan kekal, membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Itu adalah kasih karunia Bapa. Dan apabila Tuhan, setiap kami ya Tuhan, kami mau berserah Bapa. Apabila kami mengalami persecution Bapa, kami akan terus memohon kekuatan yang dari-Mu. Kami memohon terus Tuhan, ada favor-Mu atas setiap kami. Kami mohon Tuhan, biarlah mata-Mu terus tertuju kepada setiap kami ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pergi dari kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang selalu membawa kami kemuliaan, ke dalam kemuliaan yang lain. Kami percaya, kami dengan iman, kami menerima firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan akhirnya mereka jadi tahu bahwa itu ibu pendeta rupanya gitu ya. Bersyukur. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa kita sudah di Indonesia, mungkin kita dihargai, kita orang tua. Di sini orang tua dipanggil nama, ya. Tapi kalau tuh kita diizinkan mungkin tidak dihargai karena kita berbuat baik. Jangan balas dengan kejahatan. Jangan sampai kita mengumpat. Jangan sampai kita memusuhi, apalagi memusuhi sangat tidak menjadi berkat.
Ibu Bapa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, bosan-bosan kami kembali datang hadirat-Mu Bapa, saya mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat karunia yang diberikan kami semua yang ada di sini. Bapa, kami berterima kasih kepada Pastor Rino yang telah membawakan firman buat kami semua, firman kebenaran Bapa. Biar firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi tetap tinggal di dalam hati dan iman kita yang paling dalam ya Bapa. Bapa juga memberkati Pastor dengan kesehatan kekuatan untuk beliau bersama keluarga ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat yang datang daripada-Mu Bapa. Persembahan kiranya Bapa memberkati tangan-tangan yang mau memberikannya, yang kami tahu datangnya daripada-Mu juga Bapa. Bapa, inilah doa persembahan kami yang ada kami tutup dengan doa yang mana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 5 sore di GBI Ensemble Nobel Park. Pada hari yang sama, ibadah juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738
Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Gunung Midilot, Silvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silakan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Shalom. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silakan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mengingatkan kembali untuk Easter Camp kita tinggal 1 bulan lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah menabung boleh diteruskan sampai bulan depan. Juga untuk 728 kita Jumat ini kita akan ada Zoom meeting untuk bersama-sama gabungan. Saya onsite teman-teman hari kemarin onsite, sekarang online. Iya, Zoom meeting. This Friday kita akan onsite and online. Ya, begitu. Nanti saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak. Saya undang ke depan Bapak. Kenalan dulu Sitom. Ya, saya perkenalkan diri, saya Paulus Biku di Melbourne, sebelumnya dari Cikarang, Bekasi. Ya, saya masih satu farm dengan Pak Ivan, tapi kenal beliau di sini. Ya, jadi saya dapat nomor dari kenalan dia di Canberra, jadi tolong hubungi beliau. Saya datang ke Melbourne karena ya, saya sudah pensiun dari Indonesia. Karena umurnya ya di Indonesia kalau sudah umur 56 ya udah selesai semuanya. Padahal kita masih ingin bekerja, berkarya, dan Tuhan memberikan kesehatan dan sebagainya. Saya pertama kali mengenal Tuhan dan menerima Tuhan itu sebenarnya umur 17 tahun. Waktu saya sekolah di Bandung dan pertama masuk SMA di Bandung, saya ada fellowship di sekolah. Dan waktu itu saya menerima Tuhan dan dilayani kakak kelas saya, dan saya langsung bergabung dengan satu yayasan Pekabaran Injil Bandung waktu itu, dan ya sampai saya menikah dengan, jadi istri dan anak saya masih di Indonesia ya, lagi ngurus visa, tapi saya nggak tahu sini apa tidak ya. Saya punya anak 3 di Bandung sekolah dan di Jogja sekolah juga. Ya, senang sekali bertemu dengan teman-teman semua di sini. Dimanapun kita ada, kita satu keluarga. Label bisa macam-macam, tetapi kita satu visi dan saling mendukung, saling bertumbuh, dan dimanapun
kita ada, kita membawa nama Kristus. Ya, waktu SMA saya juga ikut bergabung dengan pelayanan pelajar sebetulnya dan anak muda. Ya, jadi sering melakukan penginjilan di Jalan Dago Bandung. Ya, dan sekarang saya berjemaat sebetulnya di Jakarta JTCC. Ya, senang sekali ini pertama kali dan mungkin nanti selanjutnya kita bisa sharing, bisa bertumbuh bersama-sama dan bagaimana Tuhan membawa kita semakin mengenal Dia. Satu pelajaran bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini sangat membuat saya untuk berjalan terus, apapun yang terjadi terus melangkah, percaya pada Dia dan Dia akan memberikan jalan buat kita semua. Terima kasih. Nama lengkap saya Jerry Richardson Sitompul, Tanggule. Bapak saya ngasih nama Prancis, tapi untuk belakangnya ada Sitompul. Panggilnya Jerry saja. Oke, itu saja. Terima kasih. Iya, kami sangat bersemangat. Boleh ada Bapak Sitompul. Iya. Bentar banyak karena ada Sitompul, ada double sekarang ya. Oke. Dan kita bersyukur dalam bulan Maret ini ada saudara dan saudari kekasih kita yang berulang tahun. Ibu Ati dan juga Bapak Rana. Mari dengarkan dulu kesaksiannya. Iya, ladies first. Ladies first. Sama ya. Dulu katanya. Ladies first. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Oh, sini ya. Sama R-nya ya, maklum sudah berumur. Oke, ya jadi puji Tuhan kalau sore hari ini saya bisa di sini itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena kemurahan Tuhan semata ya. Saya beberapa tahun terakhir saya tuh nggak sehat, saya sakit-sakitan terus. Tapi saya percaya semua itu bagian dari rencana Tuhan. Dan kalau sampai sore hari ini saya bisa berdiri di sini juga itu karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Jadi saya nggak terlalu memikir, wah nanti mau berapa tahun lagi ya saya hidup, gitu. Pokoknya saya selalu bersyukur setiap hari saja. Sukacita setiap hari, bangun pagi saya bisa bangun itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan sore hari ini terima kasih untuk jemaat yang ada di sini yang sebetulnya ulang tahun saya nggak hari ini sih. Kalau ulang hari ini ya hari ini. Saya 2 hari yang lalu ya hari Jumat dan ya jadi saya umur saya 16 tahun. Tapi dengan 40 tahun life experience ya. Jadi ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, semua ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih untuk semua jemaat yang ada di sini. Kalau Tante Ati bilang ulang tahun ke-16 beda 1 tahun 15. Pokoknya kalau untuk bersaksi aku paling orang gak bisa bersaksi, cuman kemana-pun aku pergi bersaksi di Sweden ya. Kemana-pun aku pergi komunitas A, B, C, D, pokoknya yang penting kita percaya saja sama Tuhan. Jangan kita semuanya dari masalah visa atau pendidikan anak, pekerjaan, semuanya dari jasa Tuhan. Dan jujur sih sekarang 38 ya.
ya. Harus banyak itu lihat ke belakang apa aja yang kita udah lakukan. Dan di hari tua ini yang kita pertanggungjawabkan sama yang di atas itu doang sih. Terima kasih memberkati. Terima kasih. Usia buat mereka, kami bersuka cita bersama mereka. Yang kami tahu Tuhan punya tujuan buat mereka. Kalau Tuhan izinkan mereka ada sampai hari ini, berarti Tuhan ingin supaya semua yang Tuhan rencanakan buat mereka tercapai Tuhan. Dan kami tahu bahwa waktu mereka melakukan kehendak Tuhan, Tuhan disenangkan dengan hidup mereka. Kami tahu ada kemampuan Tuhan dalam hidup mereka yang memampukan mereka untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, buat menyenangkan hati Tuhan, dan menyerahkan mereka sekali lagi dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga si jahat tidak dapat intervensi, tapi mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Ibu Irene akan berdoa syafaat dan nanti untuk mulai doa berkat dari Bapak Pendeta Okto Simanjuntak. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga. Di akhir ibadah pada sore hari ini, hati kami sangat bersyukur, bersuka cita. Biarlah Tuhan menerima setiap persembahan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya ini yang dapat kami berikan hati
kami, persembahan hidup kami biarlah menjadi persembahan yang berkenan di dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu, biarlah tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus yang menyucikan, Tuhan Yesus yang melayakan apapun yang kami kerjakan dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, kiranya kami boleh diberkati, dan kiranya Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami semua boleh pulang dan menerima kekuatan sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dalam hidup kami, rumah tangga kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Tuhan yang mendahului semuanya, Tuhan yang mengawali semuanya Tuhan. Biarlah hari lepas hari sepanjang minggu ini Tuhan yang memegang tangan kami, Tuhan yang beserta dengan kami Tuhan, Tuhan yang membuat kami semua berhasil karena kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah setiap firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami lakukan, kami renungkan, dan kami boleh responi lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga ada keberkatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kemenangan lepas kemenangan yang kami raih hari lepas hari karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, biarlah pemerintah kami tetap ada dalam takut akan Tuhan, hati yang bijaksana, baik pemerintah Australia maupun Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menolong mereka Tuhan Yesus boleh memimpin negara ini dengan sebaik-baiknya, dengan hikmat dari Tuhan, sehingga ada kemajuan khususnya bagi negara kami Indonesia yang kami tetap cintai Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong Tuhan dalam setiap permasalahan pergumulan bangsa kami Tuhan, ada tangan Tuhan yang menolong dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami di akhir ibadah ini. Dengan penuh ucapan syukur kami mau persembahkan ibadah ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdiri naikkan pujian. Kami memuji kebesaran. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sempurna yang sampai membawa kami kepada kekekalan. Kami terima kekuatan ilahi dari Tuhan untuk dapat menjadi hamba-hamba Allah untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami di tengah dunia yang sementara ini. Kami percaya kalau perkara kekekalan Engkau berkuasa menyediakan bagi kami, maka perkara-perkara yang sesaat di tengah dunia yang sementara ini, kalaupun sampai kami 100 tahun, kami percaya Tuhan lebih lagi berkuasa menyediakan bagi kami, termasuk memberikan kekuatan melampaui kekuatan kami untuk
dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sampai ke akhir. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan kembali ke tengah-tengah panggilan Tuhan bagi kami dimanapun kami berada. Karena itu sepanjang 1 minggu ini penyertaan Tuhan menjadi bagian kami, sehingga di tempat di mana kami berada dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas kami, di sana nama Tuhan dipermuliakan dan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang supaya nama-Mu dipermuliakan. Banyak orang mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pulanglah, bawalah berkat dari Allah, dan terimalah berkat sempurna dari Bapa di surga, persekutuan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus beserta kita hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali menjemput kita orang-orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Bumi akan berlalu, dia pula tak bercahaya lagi, dia lagi akan berguncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku